Halo sobat pecinta film, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu dan selalu dimudahkan segala keinginannya. Pada kesempatan kali ini, gue akan menceritakan alur film yang diadaptasi dari sebuah novel Perancis yang diterbitkan tahun 1943 dengan judul yang sama, yaitu The Little Prince yang rilis tahun 2015. Jadi sudah 6 tahun ya filmnya rilis. Sebelum mulai, gue mau ngasih info kalau channel ini tidak punya akun TikTok dan tidak pernah mengupload selain di channel official. Buat kalian yang belum nonton, sebaiknya kalian nonton terlebih dahulu karena video ini bakal jadi full content spoiler. Jadi langsung saja yuk, dari seorang anak kecil yang sedang menggambar di atas kertas. Namun, pandangan anak-anak dengan orang dewasa sangatlah berbeda, yang pada akhirnya membuat si anak melupakan masa kecilnya. Hingga sebuah keajaiban terjadi, yang dimana dia mulai menggambar anak yang sedang berdiri di atas meteor, dan film The Little Prince pun dimulai. Cerita berlanjut ke seorang anak dan ibunya yang sedang menunggu giliran wawancara untuk masuk ke akademi terkenal di kotanya. Si anak, gua panggil Tina aja ya. Si Tina ini sedang berlatih untuk menjawab pertanyaan saat nanti diwawancara. Lalu giliranlah Tina yang dipanggil masuk ke dalam. Terlihat para juri dengan wajah yang datar melihat surat lamaran Tina. Salah satu juri menanyakan apa yang ingin kau lakukan ketika dewasa. Yang ternyata pertanyaan saat Tina latihan berbeda dengan yang juri bilang. Tina pun menjawab pertanyaan sesuai saat dia latihan. Hal tersebut membuat ibunya berusaha menghentikan Tina menjawab. Tina yang merasa jawabannya salah seketika langsung pingsan di hadapan juri. Lanjut, saat mereka berada di mobil, ibunya akan menjalankan rencana B, yaitu mereka akan pindah rumah. Sampailah mereka di rumah baru yang bersebelahan dengan rumah tua yang tidak terawat. Saat mereka mau masuk ke dalam rumah, ibunya melihat burung yang bertengger di atas rumahnya. Ibunya yang tidak suka dengan burung langsung menyiram dengan air agar mereka pergi. Saat sudah di dalam rumah, ibunya Tina memberikan papan rencana kehidupan yang berisi segala kegiatan yang sudah diatur waktunya. Ibunya berharap agar Tina bisa menjalankan semua aktivitas di papan tersebut sebelum masuk ke akademi. Lanjut, ibunya Tina harus kembali ke kantor untuk menyelesaikan pekerjaannya. Sementara Tina ditinggal sendirian di rumahnya. Saat Tina mau menutup pintu, dia mencium sesuatu dari rumah di sebelahnya. Tina pun pergi ke samping halaman rumahnya, sampai dia terkejut mendengar ledakan yang diikuti dengan baling-baling pesawat yang terlempar masuk ke dalam rumahnya. Lalu dari dalam semak-semak keluar sosok laki-laki tua yang gua panggil Abah aja ya. Si Abah masuk ke rumah Tina untuk mengambil baling-baling pesawatnya. Tina yang ketakutan langsung menghubungi polisi untuk datang ke rumah Abah. Tetangga sekitar merasa heran dengan Abah yang mencoba menerbangkan pesawat di halaman rumahnya. Setelah sekian lama pintu diketuk, Abah pun keluar dan menyapa polisi, begitu juga dengan tetangganya. Namun tetangganya langsung pergi begitu saja. Abah yang mengakui kesalahannya mencoba menerbangkan pesawat dan membuat rumah sebelah hancur, meminta polisi untuk memborgol tangannya. Namun polisi tersebut tidak memborgol tangan Abah dan menyuruh Abah untuk mengganti kerugian. Abah pun kemudian masuk ke dalam rumah untuk mengambil stoples koin untuk mengganti kerugian. Lanjut, Tina duduk di dalam rumah sambil menunggu ibunya pulang. Ibunya merasa heran kenapa ada stoples koin di sampingnya Tina. Kemudian Tina menjelaskan kalau tembok rumahnya jebol akibat ulahnya si Abah. Lanjut ke Tina yang sedang membereskan kamarnya, dan setelah itu lanjut membaca buku pelajaran. Saat Tina lagi serius belajar, tiba-tiba muncul pesawat kertas yang entah dari mana datangnya. Tina kemudian membuka pesawat kertas tersebut yang berisi gambar dan sebuah cerita. Tina kemudian membaca isinya yang menceritakan seorang pangeran kecil yang tinggal di pesawat hingga besar dan dia membutuhkan seorang teman. Tiba-tiba, Abah memanggil Tina dari atas rumah dan mengajaknya untuk berteman. Tina yang tidak suka dengan Abah langsung menutup jendela dan membuang kertas yang tadi dia baca. Keesokan harinya, saat ibunya Tina mau berangkat kerja, dia melihat ada sepucuk surat dan bunga dari si Abah. Belum sempat ibunya Tina membaca suratnya, dia langsung membuang suratnya ke tempat sampah. Sementara Tina sedang menjalani aktivitas sesuai jadwal yang ada di papan. Tina tidak lupa untuk menghitung koin yang Abah berikan kemarin. Saat Tina lagi menghitung koin, tangannya tidak sengaja menyentuh benda tajam sampai jarinya berdarah. Ternyata benda tersebut adalah sebuah pedang. Tina juga menemukan benda-benda lain di tumpukan koin tersebut, yang salah satunya adalah miniatur seorang pangeran. Kemudian, Tina teringat dengan cerita yang dia baca di kertas yang dia buang. Tina pun kembali ke kamarnya untuk mengambil kembali kertasnya dan membaca lanjutannya. Masuklah kita ke dalam cerita di kertasnya, yang menceritakan ada seorang pilot yang mengalami kecelakaan di gurun Sahara. Hari-hari dia jalani hidupnya dengan kesepian, sampai tiba-tiba ada seorang anak yang meminta digambarkan domba sama si pilot. Buset, dan ini anak tuh datang dari mana dah?
Si pilot menuruti keinginan si anak untuk digambarkan domba, namun domba yang digambarkan tidak sesuai dengan keinginan si anak. Si pilot yang merasa kesal akhirnya menggambar sebuah kotak dan bilang kalau dombanya ada di dalamnya. Kemudian si anak bilang kalau inilah yang dia cari. Di sini kita bisa simpulkan kalau imajinasi anak-anak tuh lebih luas ketimbang orang dewasa yang berpikir menggunakan logika. Tina yang penasaran dengan lanjutan ceritanya memutuskan untuk masuk ke rumah si Abah melalui semak-semak. Sampailah Tina di halaman rumah Abah yang membuatnya takjub. Tina kemudian menghampiri Abah yang lagi memperbaiki pesawatnya. Si Abah yang melihat Tina kemudian terkejut dan membuat parasut di dalam pesawatnya terlempar keluar. Tina yang melihat parasut mengembang membuat dia terdiam dan takjub. Tina berniat mengembalikan kertas ceritanya ke Abah. Tina juga menjelaskan kalau dia sangat tertarik mengetahui lanjutan ceritanya. Kemudian Abah mengajak Tina masuk ke dalam rumahnya yang dipenuhi dengan barang-barang antik. Lalu Tina tak sengaja menemukan boneka serigala di rak buku. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Tina pun langsung menghampiri suara tersebut yang ternyata Abah yang terjatuh. Lanjut, Abah mengajak Tina ke atas rumahnya untuk melihat bintang-bintang di malam hari. Dan Abah juga memberikan kertas lanjutan ceritanya yang mengisahkan si anak yang berada di sebuah planet yang sedang menyingkirkan pohon baobab yang tumbuh dengan cepat. Suatu ketika muncul tanaman baru yang entah dari mana. Si anak terus menunggu sampai tanaman itu tumbuh besar dan menjadi bunga mawar. Hari-hari si anak dihabiskan bersama dengan bunga mawar itu, sampai suatu ketika mereka berdua saling jatuh cinta. Tapi mereka masih terlalu muda untuk tahu apa itu cinta. Dan si anak pun pergi meninggalkan bunga mawarnya sendirian. Lanjut ke Tina yang melihat bintang menggunakan teleskopnya Abah. Tina begitu takjub melihat bintang yang berkilau di langit malam. Tiba-tiba jam tangannya Tina berbunyi, yang menandakan Tina harus kembali ke rumahnya. Saat di rumah, ibunya heran kenapa mejanya Tina berantakan dan mengetahui kalau Tina tidak menjalankan aktivitas yang ada di papan. Di tengah malam, Tina kembali membaca lanjutan ceritanya, yang dimana si anak terbang menuju planet yang dihuni sang raja. Si anak kemudian bertanya, apakah semua bintang taat peraturanmu? Dan raja pun menjawab, ya tentu saja. Si anak meminta agar sang raja membuat mataharinya tetap terbenam. Sang raja bisa mengabulkan, tapi harus menunggu waktu yang ditentukan. Lalu si anak terbang lagi dan bertemu dengan pria topi kuning. Orang ini sangat suka dipuji dan suka membanggakan dirinya sendiri. Si anak pun kemudian terbang lagi dan bertemu dengan bos pemilik bintang di langit. Si bos ini memanfaatkan bintang untuk memperkaya dirinya sendiri. Kemudian si anak berpikir kalau dewasa itu sangatlah aneh dan kita bisa melihat Tina yang tertidur setelah membaca. Lalu Tina menceritakan ke Abah kalau dewasa itu aneh. Lalu Abah menjelaskan kalau dewasa bukanlah masalah, tapi melupakan masalahnya. Lanjut, Abah dan Tina bersenang-senang sambil main layangan, sampai layangannya nyangkut di pohon. Cerita kembali ke si anak yang berada di gurun Sahara. Lalu dia bertemu dengan ular penunggu tempat tersebut. Si anak meremehkan kemampuan ular yang sangat mematikan. Ular tersebut melilit si anak dan membuat si anak sadar. Lanjut ke Tina yang sedang manjat pohon untuk mengambil layangan yang tersangkut. Saat Tina berhasil mendapatkan layangan, dia terpeleset hingga terjatuh dan membuat tangannya terluka. Abah kemudian menyembuhkan luka di tangan Tina dan menceritakan kembali si anak yang berjalan sampai ke padang rumput. Lalu si anak bertemu dengan serigala yang keluar dari lubang. Serigala yang melihat si anak langsung lari untuk bersembunyi. Si anak meminta serigala untuk bermain dengannya dan benar saja serigala itu perlahan menghampiri si anak. Lanjut ke Tina yang sekarang sudah mulai melupakan aktivitas yang ada di papan. Dia lebih memilih menghabiskan waktunya bersama si Abah. Begitu pula dengan si anak yang senang bersama dengan teman serigalanya. Sampai dia terhenti di tempat yang dipenuhi dengan bunga mawar. Seketika si anak teringat dengan bunga mawar yang dulu dia tinggal. Lalu teman serigalanya menjelaskan kalau bunga mawarmu bukanlah mawar biasa, karena waktu kau akrab yang membuat mawarmu menjadi begitu penting. Lalu serigala tersebut menyuruh si anak kembali ke bunga mawarnya. Sebelum si anak pergi, dia menceritakan sebuah rahasia, yaitu hanya dengan hatilah cara melihat kebenaran. Lanjut, setelah Tina selesai membaca, dia bertanya, apakah mereka tak bersama lagi? Lalu Abah pun menjawab kalau mereka masih terus bersama. Abah sebelumnya berpikir kalau tak ada satupun orang yang mau mendengarkan ceritanya. Sampai Tina datang di saat yang tepat. Lalu Tina heran dengan maksud dari perkataan si Abah. Nah, si Abah menjelaskan kalau semua orang akan berpisah cepat atau lambat. Tina tidak ingin berpisah sama si Abah yang udah seperti sahabatnya. Lalu Abah berusaha menghibur Tina dengan cara diajak jalan menggunakan mobil bututnya. Abah yang pandangannya teralihkan ke kupu-kupu hampir saja menabrak mobil. Pak polisi yang melihat kejadian tersebut berusaha untuk menghentikan mobil si Abah. Lalu polisi tersebut membawa Tina ke rumahnya
Ibunya yang mengetahui kejadian tersebut langsung memarahi Tina karena dia bermain sama si Abah dan tidak menjalankan semua aktivitas yang ada di papan. Tina merasa kesal dengan ibunya yang hanya peduli dengan semua aktivitas yang ada di papan ketimbang Tina anaknya. Ibunya melakukan hal tersebut karena dia peduli dengan Tina. Lalu Tina bilang kalau ibunya hanya sibuk bekerja dan tidak melihat hal yang ada di sekitarnya. Mendengar hal tersebut membuat ibunya marah dan membuang semua barang pemberian si Abah. Tina juga dihukum sama ibunya untuk belajar lebih giat dan menjalankan semua aktivitas yang ada di papan. Sampai suatu hari, Tina membuka tempat sampah untuk mengambil barang-barang yang waktu itu dibuang sama ibunya. Cerita kembali ke si pilot yang masih terdampar di gurun Sahara. Lalu si anak mengajak si pilot untuk berjalan-jalan sampai matahari terbenam. Si anak bertanya apa yang membuat gurun begitu indah dari tempat lainnya. Si pilot pun menjawab yang terpenting adalah apa yang tak terlihat. Lanjut, Tina pergi ke rumah Abah sambil membawa koper dan mengajaknya Abah untuk pergi bersama. Abah menjelaskan kalau Tina tidak boleh datang lagi ke sini karena kejadian kemarin. Tina tetap ingin pergi bersama Abah menggunakan pesawatnya. Lalu Abah menceritakan akhir dari kisahnya, yang dimana si anak sudah tahu kalau si pilot sudah memperbaiki pesawatnya dan dia akan meninggalkan si anak sendirian di gurun. Tina merasa heran dengan Abah yang menyuruh dia untuk melihat bintang dan percaya kalau dia tidak akan pergi. Tina yang sudah terlanjur kecewa langsung melempar boneka serigalanya dan pergi meninggalkan Abah. Waktu pun terus berlalu yang dimana Tina menjalani hidupnya seperti biasa. Sampai suatu ketika Tina melihat ambulan di rumahnya Abah. Di tengah derasnya hujan, Tina berlari untuk melihat apa yang terjadi dan dia melihat Abah yang dibawa ke dalam mobil ambulan. Tina pun mengejar sampai dia menabrak anak yang menggunakan sepeda. Tak berpikir panjang, Tina langsung menggunakan sepeda untuk mengejar si Abah sampai dia masuk ke rumah sakit. Lanjut, ibunya membawa Tina balik ke rumah. Di sini ibunya sudah mulai mengerti apa yang Tina rasakan saat ini. Tina kemudian lari ke kamarnya dengan perasaan sedih. Ibunya Tina ingin berbicara dengan Tina tapi dia mengurungkan niatnya. Sementara Tina berniat untuk kabur menggunakan pipa. Tapi sayangnya pipa yang Tina naiki tidak cukup kuat dan membuat Tina terjatuh di halaman rumahnya Abah. Tina pun merangkak keluar dan melihat pesawat yang sudah selesai diperbaiki sama si Abah. Tina pun mencoba menerbangkan pesawatnya yang ditemani sama boneka serigalanya dan benar saja pesawatnya pun berhasil terbang. Saat di langit, Tina kebingungan karena tidak ada satupun bintang. Tina pun terbang di atas kota yang dipenuhi dengan gedung-gedung. Lalu Tina tak sengaja melihat sosok si anak di dalam cerita. Tina berusaha untuk mendaratkan pesawatnya di atas bis kota. Lalu datanglah polisi yang ingin menangkap Tina. Saat Tina lari, dia berhasil ditangkap sama polisi. Warga kota yang bangga dengan polisi langsung memberikan tepuk tangan. Si polisi yang diberikan pujian langsung mengangkat topinya dan melepaskan Tina begitu saja. Tina kemudian menyamar untuk masuk ke dalam sebuah gedung. Saat Tina ingin naik lift, dia melihat sang raja yang menjadi petugas lift. Tina pun meminta untuk ke lantai paling atas dan raja pun mengabulkan permintaannya Tina. Saat di lantai paling atas, Tina berusaha mencari si anak yang ternyata si anak sekarang menjadi office boy. Gua panggilnya abang aja ya. Lalu si abang pergi begitu saja meninggalkan Tina. Tina berusaha untuk mengingat kembali kenangan masa lalu si abang yang sekarang sudah melupakannya. Si abang menganggap apa yang Tina bilang hanyalah omong kosong dan mereka pun berebutan sikat sampai sikat terakhirnya si abang jatuh ke bawah. Si abang kemudian menangis dan menganggap dirinya tidak berguna. Lalu Tina berusaha menenangkan si abang yang menangis. Lalu si abang teringat dengan seseorang yang bisa membantunya. Kemudian mereka menemui seorang pembisnis untuk meminta bantuan. Pembisnis ini membawa mereka ke sebuah tempat di mana benda-benda dijadikan klip kertas. Lalu Tina dibawa ke sebuah ruangan dan tangannya ditahan di meja. Si pembisnis juga menemukan kertas cerita dan membuangnya ke tong sampah. Lalu si pembisnis ini memaksa Tina untuk dewasa lebih cepat. Si abang yang ketakutan berjalan mundur hingga dia menjatuhkan tong sampah yang berisi kertas dan juga boneka. Kemudian si abang teringat dengan gambar kotak yang dibuat sama si pilot. Lanjut, si boneka membebaskan Tina menggunakan klip kertas. Si pembisnis yang melihat Tina terlepas berusaha untuk menangkapnya, sampai dia diseret sama capit yang dikendalikan sama si abang. Lalu Tina kembali meyakinkan kalau si pilot butuh bantuannya, sampai Tina teringat pesawatnya yang akan dihancurkan. Tina berusaha masuk ke ruang kendali agar dia bisa menyelamatkan pesawatnya. Kemudian, Tina mencari si abang yang sedang berdiri melihat bintang-bintang yang terkurung. Lalu, datanglah si bos pemilik bintang tersebut. Si bos menggunakan bintang tersebut sebagai sumber listrik untuk kantornya. Si bos juga bilang kalau Tina hanyalah bocah yang gagal.
Lalu Tina ingin dibawa pergi sama polisi, sampai si abang menghentikan polisi dan bilang kalau Tina bukanlah bocah gagal. Si bos dan anak buahnya menertawakan si abang yang hanya omong kosong. Si abang dengan percaya dirinya memutuskan untuk berhenti bekerja dan membuat si bos terdiam. Tina dan si abang lari mengejar pesawatnya di atas tumpukan benda-benda dan mereka pun loncat ke atas pesawatnya. Lalu Tina mempunyai ide untuk membebaskan bintang-bintang dengan cara menusuk kaca dengan pedang. Kemudian mereka pun terbang ke langit bersama dengan bintang-bintang yang kembali ke langit. Mereka pun terbang ke sebuah planet yang sudah ditumbuhi sama pohon baobab dan juga tempat di mana bunga mawar yang ditinggal. Kemudian Tina menggunakan parasut untuk mendarat di planet tersebut. Mereka pun berhasil menemukan bunga mawarnya yang sudah lama mati. Tina kemudian bersedih karena nanti saat dia dewasa dia akan melupakan semua ini. Kemudian muncul cahaya yang sangat terang dan tiba-tiba si abang berubah wujud menjadi anak-anak lagi. Lalu Tina kembali pergi yang dibantu burung yang mengangkat pesawatnya. Dia berjanji tidak akan melupakan si anak tersebut. Scene berlanjut ke ibunya Tina yang merasa bersalah karena terlalu keras dalam mendidik Tina. Saat ibunya ingin bicara dengan Tina, dia melihat kamarnya Tina yang kosong. Ternyata Tina ada di belakangnya yang sedang gosok gigi untuk bersiap-siap menjenguk Abah di rumah sakit. Kehadiran Tina membuat Abah terbangun. Di sini Tina minta maaf karena dia telah berkata kasar waktu itu. Tina juga memberikan kado ke Abah. Saat Abah buka kadonya, dia terkejut karena cerita yang dia tulis dibuatkan menjadi sebuah buku. Tina kemudian menangis di pelukan Abah yang disaksikan langsung sama ibunya. Di akhir ending, kita bisa melihat Tina dan ibunya yang sedang melihat indahnya bintang-bintang di langit malam dan film pun selesai. Oke, sampai di sini dulu alur cerita filmnya. Jika kalian suka, jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, dan share ke teman kalian. Gua akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.